Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Cinta Maria Magdalena yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 20 ayat 15a dan 16. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masih berada dalam oktav Paskah. Pewartaan gereja masih menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan misteri kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Maria Magdalena yang datang pagi-pagi ke kubur dan mendapati batu makam sudah terguling dan menceritakan kekhawatirannya itu kepada Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Kedua murid itu masuk ke dalam makam dan hanya menemukan tanda kebangkitan, yaitu kain kafan dan kain peluh yang dikenakan Yesus saat dia dibaringkan. Maria yang masih berada di luar kubur dan menangis, akhirnya memutuskan untuk menengok ke dalam makam. Dia melihat bukan tanda kebangkitan, melainkan dua orang malaikat di tempat Yesus dibaringkan. Malaikat itu bertanya, "Ibu, mengapakah engkau menangis?" Maria konsisten dengan pikirannya, seperti dikatakan juga kepada kedua murid Yesus. Katanya, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Saudara-saudari terkasih, Maria Magdalena tidak mendapat jawaban dari mereka. Tetapi ketika ia berpaling, dia melihat Yesus, tetapi belum mengenali dia. Yesus juga bertanya hal yang ditanyakan oleh dua malaikat yang dilihatnya dalam kubur. Maria menjawab dengan cara yang hampir sama, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Pertanyaan itu dijawab oleh Yesus dengan menyebutkan namanya. Kata Yesus, "Maria." Di dalam sebutan namanya itu, Maria Magdalena langsung mengenali Yesus dan jatuh tersungkur serta menyembah dia. Katanya, "Rabuni," artinya guru. Maria mengenali Yesus melalui hembusan dan getaran nada suaranya yang khas dan tidak dapat diragukan lagi. Oleh karena itu, Maria ingin memeluk kaki Yesus. Maria dapat memastikan bahwa sebutan namanya dengan intonasi dan tekanan tertentu yang akrab di telinganya itu, pastilah dia adalah Yesus gurunya. Pertanyaannya terjawab sudah dengan disebut
namanya. Saudara-saudari terkasih, penampakan Yesus kepada Maria Magdalena adalah suatu anugerah. Ini adalah jawaban Yesus atas cinta kasih-Nya. Maria yang bertekun, tidak kenal mundur atau menyerah dalam mencari Yesus, berulang-ulang dengan ratap tangis dan keluh kesah, akhirnya mendapatkan jawabannya juga. Ia begitu rindu untuk melihat Yesus, Tuhan dan gurunya. Hanya mungkin itu hanya mayatnya saja. Tetapi Yesus datang juga menemuinya secara tidak langsung. Hal itu dimaksudkan untuk membangkitkan kerinduannya terlebih-lebih lagi dan untuk lebih memurnikan cinta kasihnya kepada Yesus. Setelah itu, barulah Yesus menyatakan dirinya dengan memanggil namanya, Maria. Panggilan itu membuka mata hatinya karena panggilan itu adalah panggilan kata persekutuan. Meskipun Maria ingin menumpahkan segala kerinduannya dengan memeluk kaki Yesus, namun Tuhan Yesus mencegahnya karena selama ini cinta Maria kepada Yesus adalah cinta murni dalam taraf dunia. Maria perlu mengerti agar dapat mengalami suatu pertemuan yang lebih ilahi dan rohani, yaitu cinta kasih di dalam iman. Yesus harus kembali kepada Bapa untuk dimuliakan dengan kemuliaan yang Ia miliki sebelum dunia dijadikan dan sebelum Ia turun ke dalam dunia. Saudara-saudari terkasih, perjumpaan Maria Magdalena dengan Yesus yang bangkit itu memberikan kepada kita sebuah kepastian bahwa Yesus akan menganugerahkan dirinya kepada mereka yang mencari Dia dengan tekun dan dalam kesetiaan. Maria telah berusaha keras dan dengan cinta yang besar menemui Yesus yang telah wafat di makamnya. Itulah sebabnya Tuhan menyatakan dirinya kepadanya. Tuhan Yesus tidak menyatakan kehadirannya kepada Petrus dan murid yang lain. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dan dikutip Santo Paulus. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yesaya bab 64 ayat 4, 1 Korintus bab 2 ayat 9. Tuhan Yesus tidak memilih seseorang yang kepadanya Ia menyatakan dirinya karena gender, bukan karena status, juga bukan karena pengetahuannya, tetapi Ia menyatakan dirinya kepada seorang Maria Magdalena, seorang wanita. Maria adalah mantan pendosa, tetapi dia sungguh-sungguh telah bertobat dan sungguh-sungguh mau berubah dan menjadi murid Yesus. Dia telah dicintai Yesus dan ia melakukan apa saja untuk membuktikan pertobatannya itu. Ia tidak takut kepada siapapun. Ia hadir hingga di bawah kaki salib Yesus. Dialah yang paling bersemangat
untuk menemukan gurunya yang sudah mati dan menjadi mayat. Cintanya tidak sia-sia. Yesus menampakkan diri kepadanya. Inilah contoh untuk kita agar kita mencintai Yesus dengan sungguh-sungguh, tanpa ragu, dan mengusahakannya setiap hari. Apakah aku mencari Yesus hadir dalam hidupku dengan mendengarkan firman-Nya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, hari ini kami dapat belajar dari seorang Maria Magdalena yang sungguh-sungguh mencintai Yesus Tuhannya. Tambahkanlah cinta kami kepada Yesus yang sudah wafat dan bangkit untuk kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.